Di sini. Ini ke. Terus berdiri di sini. Sing bener, Dos. Oh, bukan. Iku Mas, nyamperin itu. Motong kayu itu. Suara apa sih? Kan jakarta selalu emosi karena merusak hutan. Oh iya bener sih. Jakarta kan ngomong paling jadi yang tidak menjaga alam ya gitu, Bob. Lacang dos. Panggil saya kan aja lah. Di cepet maksudnya. Terus ini enak gini. Lambu ke sana. Oh iya namanya lambu sana. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini, saya mohon maaf. Ya. Dengan cara tidak sopan. Ada apa? Mohon maaf, saya tidak ada di sini. Saya sedang memeriksa itu suara. Apa namanya? Suara mesin. Orang yang sedang potong pohon. Saya kira pohon saya yang ditebang oleh dia. Ternyata bukan. Itu di Luar wilayah. perbatasan saja. Masih aman itu ya? Aman, bukan pohon-pohon yang saya tanam di sekitar sini, bukan. Ini ada apa? Kalian datang lagi ke tempat saya. Oh ya, saya kemarin menitipkan salam untuk anak saya. Kalian sudah menyampaikan apa belum? Ya sudah, kayak sudah. Oh sudah. Bagaimana keadaannya? Mereka beliau alhamdulillah sehat dan juga masih ingat sama jenengan. Ya. Nanti kalau ada waktu, ada ini akan nampilin jenengan. Oh ya, bagus itu. Berarti dia masih melaksanakan tugas dari saya. Masih Syukur saya mendidik anak jadi lebih baik. Nah, duduk. Silakan. Ada apa ini datang kemari menemui saya kembali? Yang pertama yang jelas silaturahmi kayaknya. Ya, memang anak muda zaman sekarang jarang sekali yang masih memegang teguh silaturahmi. Padahal itu penting. Selain untuk kita mempererat hubungan, itu juga memperlancar rezeki. Ya, kan seperti itu. Lalu selain silaturahmi apa lagi itu? Ya sebenarnya sih kita ada perlu. Kemarin kan kakek menceritakan tentang aturan zakat kan. Ya, Dan katanya kan itu anak turunan dari sang raja atau sang raja. Iya. Ya kita kepengen silaturahmi juga ke tempat ayahnya si Agustin dan Ranjang tadi. Oh, kalian mau datang ke tempat ayahnya dari Ranjawat sama Agustin? Iya. Beliau sudah sepuh, sudah sangat tua. Umurnya itu sekitar 450 tahunan kalau tidak salah. Sudah sangat tua. Rambutnya sudah putih, bahkan di kepala yang bagian atas itu sudah tidak ada rambutnya. Butak maksudnya. Ya, tetapi tetap saja dia adalah mantan seorang raja. Mau seberapa tuanya dia, wibawanya itu masih terlihat. Ya hanya saja umur sudah tidak bisa berbohong. Dia sudah tidak berdaya untuk memegang ataupun memimpin satu kerajaan. Ada, dia masih hidup. Alhamdulillah, semoga Allah selalu menjaganya. Bagaimanapun juga, dulu saya pernah dipimpin oleh beliau. Pernah berbicara langsung, itu suatu kebanggaan dan suatu hal yang luar biasa di kehidupan saya. Pernah
berbicara langsung dengan Tuan Raja, kan seperti itu. Kira-kira beliau itu pribadi yang seperti apa? Ya, betul. Layaknya seorang raja, sampai dia tua pun dia masih berwibawa yang seperti saya tadi katakan. Dan dia itu tegas, berbicaranya seolah-olah seperti orang membentak. Namun karena memang kondisinya sudah tua, membentaknya pun sudah gemetar. Berbicaranya maksudnya. Iya. Pinggang saya sakit. Lah menurut kakek ya, apakah saya misalkan kita datang ke sana itu kira-kira si Tuan Raja itu di rumah apa enggak, terus kita diperbolehkan masuk apa enggak gitu. Soalnya kakek ngomong kan katanya tegas. Ya memang beliau adalah makhluk yang tegas. Kalau di rumah atau tidak, beliau pasti di rumah. Ada di rumahnya. Namun rumahnya sekarang bukan di kerajaan yang dulu dia pimpin. Gimana itu? Terus gimana ya? Dia sekarang setelah masa jabatannya sebagai seorang raja itu berakhir, digantikan dengan raja lain, yang mana raja lain itu adalah adiknya sendiri. Itu dia mengasingkan diri ke suatu tempat. Dia sudah mewariskan kerajaannya kepada yang lebih muda. Dia mengasingkan diri itu, dia mengatakan bahwasanya dia ingin hidup dengan damai, tanpa ada gangguan, tanpa mendengar kabar dari luar. Karena kabar dari luar itu menurut dia itu adalah masalah yang tidak perlu dipikirkan. Mau menghabiskan masa tua seperti itu. Iya, menghabiskan masa tua. Namun dia sendiri, sedangkan sang ratu yang mana juga sudah selesai dari jabatannya, itu sudah meninggal dunia. Seperti itu. Duda berarti. Ya, dia sekarang duda. Lah, Mohon maaf saya bangun berdiri. Karena pinggang saya sakit. lah itu namanya siapa? Beliau sekarang tinggal di daerah Nanas Gantung, Desa tempatnya. ya wilayah. Dia bisa dibilang desa, namun tidak berpenghuni banyak. Mungkin hanya sekitar 5 orang warga di sana, dan rumahnya pun jaraknya cukup jauh. Sedangkan Tuan Raja itu berada di pinggiran desa Nanas Gantung itu. Nama raja yang akan kalian temui ataupun ayah anda dari Ranjawat dan Ragustin adalah Raharjo Cokro. Tuan Raja Raharjo Cokro. Panggil saja Tuan Cokro. Dia tidak mau dipanggil raja. Tuan Cokro. Panggil saja Tuan Cokro ataupun Raharjo seperti itu. Tuan Raharjo. Karena dia benar-benar sudah membuang hal-hal yang berbau duniawi itu. Seperti itu. Ya intinya terima kasih kayak informasinya. Nanti kita ini bareng-bareng mempunyai rencana akan datang ke wilayah Nanas Gantung menemui Raharjo Cokro itu. Ya, namanya Raharjo Cokro, tinggal sendirian. Rumahnya sangat sederhana. Saya hanya sekali datang saja ke sana setelah dia sudah menyelesaikan tugasnya menjadi seorang raja untuk mengantarkannya seperti itu. Namun sebenarnya walaupun dia sendiri, dia masih mendapatkan Penjagaan, bukan penjagaan, keamanan. untuk kehidupan sehari-hari masih dijamin oleh kerajaan. Jatah pensiunan. Pensiunan ya kayak. Nah, ya mungkin iya seperti itu. Dari kerajaan itu ada penghargaan jatah untuk mantan seorang raja. Seperti itu. Ya sudah, kalian hati-hati. Arahnya ke timur. Ke timur. Nanti kalian datang saja, mungkin kalian akan melewati yang sedang memotong pohon itu. Oh iya. Ya, ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Raharjo, Cokro. nanas, gintung. Gantung nanas apa nanas gantung? Nanas gantung. Tuturan nanas kan. Nama desanya itu Nama tadi. desa nggak harus jualan, Mas. Ya yo, dah. Iyo, arah mari demiki arahe. Timur. Itu yang Untuk kita ngelewatin itu nanti. Yo. Sado apa ora mlakune sado. Kan tadi arahnya ke timur tok, nggak ada. Timur, bilangnya kita Lewati. lewati tukang geraji itu Kita yang melewati. Yang kok. Cuman tepatnya itu nggak tahu. Maksudnya ada apa gitu. Apa? Itu bilang. Oh iya, jangan memastikan ini karang gantung apa? Nanas gantung. Salam. Malah nyengir, serius. Salam paring kayu. Salam wajib. Wajib walaupun bukan paring kayu, paring. Walaupun bukan maring kita, maring-maring. Fokus aja. Ada apa kalian memanggil saya? Oh yang, Saya sedang dalam perjalanan menuju rumah saya. yuk terus. Mohon maaf, Tuan. Diletakkan dulu saja itunya barangnya. Gak apa dong, ngabel apa gue? Itu legen ya, anu yang Ya, ini sementara persediaan di rumah saya sudah menipis. Maka Oh. dari itu hari ini saya mencari lagi. Oh iya Ada perlu apa manusia? Ini saya lagi mencari seseorang, tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah wilayah ini sudah masuk nanas gantung yang Betul kalian sudah berada di wilayah yang namanya nanas gantung manusia. Oh iya ya. Akan tetapi Tapi penduduk di sini tidak banyak. Ada perlu apa kalian? Ya, saya jalan dari sana, jarak dari rumah satu sampai rumah yang berikutnya itu lumayan jauh berarti ya. Benar sekali. Oh iya. Seperti itu. Ini saya sedang mencari satu makhluk. Dia seorang mantan raja. Katanya menurut informasi itu mantan seorang raja itu tinggal di wilayah nanas gantung ini. Sebentar. Sebelum kau melanjutkan ceritamu, Iya. setahu saya sebagai penduduk di nanas gantung ini Mm-mm. tidak ada yang namanya mantan raja ataupun seorang raja manusia. Apakah kalian benar-benar mencari wilayah yang namanya nanas gantung atau yang lainnya? Benar, menurut informasi memang wilayah yang dia tempati itu bernama nanas gantung. Akan tetapi tidak ada ciri-ciri makhluk yang menempati nanas gantung. Itu seperti yang kau katakan tadi manusia. Tapi nama daerah nanas gantung cuma satu yang di Satu sini. sini saja. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Akan tetapi untuk makhluk yang kau sebutkan itu pun tidak ada di sini. Yang mantan seorang raja. Benar sekali. Oh, mungkin ini jenengan menganggap bahwasanya itu bukan seorang raja ataupun tidak ada seorang raja di sini. Mungkin karena hidupnya memang dia sederhana, di akhir-akhir masa jabatannya itu dia lebih memilih hidup sederhana. Sebenarnya namanya ini siapa ya? Raharjo Cokro. Loh, Raja Cokro. Iya. Dia Kau mantan mengatakan dia seorang raja mantan. seorang Iya. raja. Kalian telah dibohongi siapa yang memberi informasi tersebut. Apa iya makhluk yang sangat menjijikan itu adalah mantan seorang raja? Sangat jauh dari sekali dari kata yang kau sampaikan tadi, mantan seorang raja. Mohon maaf, menjijikan bagaimana ya Tuan? Soalnya dia memang benar-benar mantan seorang raja yang sudah selesai tugas dari rajanya itu dan memilih hidup sederhana. Menjijikannya di mana? Mohon maaf. Perlu kalian ketahui manusia, Raja Cokro itu sangat diasingkan para makhluk-makhluk yang lainnya. Di wilayah nanas gantung ini. Benar sekali. Bahkan jika ada salah satu
penghuni di wilayah ini jika menuju ke suatu tempat dan itu melewati rumah dari Raja Cokro, lebih baik memutar agak jauh seperti itu. Karena rumah dari Raja Cokro itu sangat bau sekali akan kotorannya dia manusia. Bau dengan kotorannya dia? Benar sekali. Maksudnya, mohon maaf, kotoran buang air besarnya? Ya semuanya, buang air besar, buang air kecil, bahkan meludah. Itu pun dia tidak punya aturan manusia. Bahkan kadang-kadang dia itu pun buang air besar di depan rumahnya. Salah Porsel. Masa seperti itu mantan seorang raja? Kudune ya si wibawa bae, Bos. Informasinya kan itu berwibawa, bicaranya juga tegas. Tapi kalau dari segi nama, Harusnya di sini ada Raharjo Cokro. Yang lain hanya apa satu apa ada yang lainnya? Hanya satu itu saja. Kalau nama memang ada Raja Cokro. Tapi kalau yang kalian sebutkan adalah mantan seorang raja, menurut saya itu Raja Cokro yang lainnya yang bukan ada di sini manusia. Karena keseharian dia itu sangat menjijikkan. yang buang kotoran tadi sampai di depan rumah. Benar sekali. Bahkan kotoran yang ada di satu titik di area rumahnya itu sudah menggunung. Seperti itu. Tapi Apa itu, kalian yakin ingin ke sana untuk memastikannya? ya kita sih memang mencari makhluk yang bernama Raharjo Cokro. Tapi itu Tuan Raharjo Cokro memang asli penduduk sini dari dulu, apa memang itu pindahan yang? Itu pendatang yang entah dari mana saya pun juga tidak tahu. Oh, kalau memang seperti itu ya nggak masalah lah. Nanti kami itu coba mengecek ke sana, melihat apakah benar itu Raharjo Cokro yang kami cari atau bukan. Nanti urusan masalah bau atau bagaimana atau jorok itu gampang lah. Ya itu terserah kalian. Saya sudah menyatakan apa kenyataannya yang dilakukan oleh Raharjo Cokro. Adapun itu yang kalian maksud atau tidak, saya tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Tapi menurut saya, menurut dengan kalian siapkan alat penutup hidung agar tidak kebauan. Ya nanti kita dipikir lah, yang paling penting kan kita sudah mendapatkan nama yang bernama Raharjo Cokro. Nanti di sana kayak apa ya nanti kita rundingkan sama teman-teman. Ya, karena saking menjijikannya setelah buang kotoran pun kotorannya dicicipi lagi, katanya kalau enak dimakan lagi. Digoreng mana? Ya sudah. Di rumah sebelah mana, Bos? Ini wilayah namanya nanas gantung, saya nggak lihat nanas yang menggantung di atas itu. Dos, Hah? rumah sebelah mana? Oh iya, rumahnya Udah. sebelah mana? Ini saya mau jawab yang mana dulu, Yang rumahnya nanas dulu. gantung atau Rumahnya rumah? aja. Oh, kamu nanya yang ini dulu, penting. Rumahnya itu kalian tinggal lurus ke sana. Sana. Nanti kalian ada jalan kecil mengarah ke kanan masuk ke situ. Itu yang rumahnya sudah di paling pinggir wilayah ini berarti ya? Paling pinggir sekali. Oke. Seperti itu. Ya, terima kasih. Lalu ini nanas gantung. Awes lah. Ya terima kasih Yang. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya hanya bisa membantu. Ya, Wah ya, terima kasih. banyak legenda itu yang Iya, untuk persediaan ya. rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti si Umay membutaya. Dos, Oh, masker apa, Bun? si Umay membutaya. Oh, masker ora. Ora. Ini jorok apa wong? Mampu daerah tempatnya Raharjo itu banyak. Banyak Sampah. ngising aja di depan rumah. Masa Raja-raja ngisingnya nang ngarep Mas ya. Apa biasanya nang ngarep rumah? Ya kan informasi dari yang Lombok sana memang di Nanas Gantung. Kita sudah sampai di Nanas Gantung. Ya. Nama yang kita cari Raharjo Cokro. Nanya sama Sodulula ya. Cuman itu aja namanya. Dan yang paling penting ini Bos. Itu pindah. Berarti kan ada kemungkinan besar itu makhluk yang kita cari. Bisa cek dulu lah yo. Walaupun wibawa ngising nang ngarep rumah ya wibawa nih lah. Paling ngarep Iya kan senang banget. Wah,
Ngabuan. Jadi ngerti. Ambune astagfirullah. Kowe kok minyak tahi baru Windows? Ora. Apa pecirit? Alas tua kayak tendana tai. Pecirit kundean lah. Ya enak loh, jadi dikit-dikit ya nih. Ini bener loh omongannya sih. Kayak sing bikin gawa legen pikul. Berarti kesimpulannya ini kita udah deket sama Rumahnya. Iya Harto. Bro. Tai dong. Tapi mas bilang dia, masa jarak adoh aja bisa mampu tai. Misinya banget akeh. Anginnya maring enak, Dos. Masuk. Telepon rawang aku lagi. Ya, ora fokus gas yo aku yo. Butai karo terawang nang bang. Mulai sama tadi. Ora tengok aja. Ora tengok fokus aku itu. Masya Allah. Untung aku lagi pilek. Orang dia mampu. Siapa sih? Siapa lagi? Assalamualaikum, Yang. Mohon maaf, saya membuat gaduh di sini. Saya lagi mencari seorang makhluk, Antuan. Dos, sikutin, Dos, sikutin. Siapa yang menyuruh masuk ke wilayahku? Kuning, Dos, ikutin, Dos. Kami sedang mencari makhluk. Sini. Katanya berada di dekat-dekat sini. Namanya itu Raharjo Cokro. Apakah jenengan tahu kediaman beliau di mana? Untuk apa mencari Raharjo Cokro? Kami sedikit ada keperluan dengan Raharjo Cokro. Seperti itu, jika berbicara membuang muka. Oh bukan, ini saya kebetulan ini ada. Iya, itu mas tangannya. Kalian ini siapa sebenarnya? Kami Tahan, Dos. sebenarnya manusia dari Banyumas, dari wilayah Banyumas. Ada sesuatu hal yang ingin kami tanyakan kepada makhluk yang bernama Raharjo Cokro itu. Katanya Raharjo Cokro itu tinggal di wilayah ini, yang mana Lanjutkan. ya Jika tidak ada keperluan silakan pulang. enggak, benar-benar ada keperluan kami dengan Tuan Raja Raharjo Cokro itu. Itu kan tadi habis buat nganu kotor, Mas. Tahan, Dos. Tahan. Kalian tahu atau tidak sih tempatnya ataupun makhluknya di mana gitu? Saya Raharjo Cokro. Nah, ikan. Mohon maaf, Ajak salaman, Mas. mohon maaf. Mas. Kami tidak tahu bahwasanya jenengan adalah Tuan Raharjo Cokro. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Untuk apa kau mencari saya? Ada apa sebenarnya? Mohon maaf Tuan Raharjo Cokro, apakah kita bisa bergeser sedikit untuk berbicara biar cari tempat yang enak? Astagfirullah. Mari, sana. Tidak usah mengatur saya. Oh iya, Ceritakan saja apa keperluan kalian. seperti ini Tuan Raharjo Cokro. Kami sedang ada masalah, yang mana masalah ini mengenai satu teman saya. Ya, Ya, dia malah Allah ya. lanjutkan saja. sabar, Mas. Ya, saya lanjutkan. Ini saya sambil tongkrong juga ya, mohon maaf. Teman saya ada masalah. Masalah itu dengan seorang perempuan. Dan menurut cerita dari salah satu
kuncen di wilayah itu, perempuan itu adalah anak dari seorang bangsawan. Kami berusaha untuk menemuinya namun gagal terus. Kami tidak bisa menemui perempuan itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Mas. Malah ketawa, Mas. Kami tidak berhasil menemui perempuan itu, Tuan Raja Cokro. Lalu kami cari tahu tentang kedua perempuan itu. Ternyata kami mendapatkan sebuah informasi bahwasanya kedua perempuan itu adalah saudara, Kembar. kakak beradik yang mana saudara kembar. Nama dari perempuan itu adalah Putri Ranjawat dan Ragustin. Loh. Ketawa apa nangis itu, Mas? Hah? Masa gila, Gun? Nangis, Mas. Tadi habis ketawa. Anu itu susah keluarnya kali. Bebel. Iya. Maaf, jenengan itu bebel apa gimana? Sakit itu pantatnya, Mas. Mangan apa sih ngisi kayak bebel ya, Gue? Kurang ngerti. Jambu biji. Dajal dibantu, Mas. Dibantu maksudnya tarikan nganune. Kayaknya ditarik. Astagfirullahaladzim. Kenapa menangis Tuan Raja Cokro? Itu jenengan susah keluar apa gimana sih? Nangis apa ketawa dia tuh. Nangis itu, Mas. Kalian sebenarnya siapa dan dari mana? Ya itu tadi, kami ini semua dari Banyumas, dari wilayah yang bernama Banyumas. Ada masalah dengan dua putri, yang mana putri itu adalah seorang saudara kembar. Lah. Ya Allah. Seorang saudara kembar, menurut informasi yang kami dapatkan, Putri Ranjawat dan Ragustin ini adalah putri jenengan. Saya masih bujang. Masih bujang. Wih. Baru lagi. Awas ngidak tai ini, Mas. Saya masih bujang. Lalu Putri Ranjawat dan Ragustin itu bukan anak jenengan atau bagaimana? Nangis lagi. Belum selesai kali, Mas. Buang airnya. Kuntel-kuntel ning Kamu benar-benar membutuhkan bantuan dari jenengan. Membutuhkan bagaimana caranya untuk menemui kedua putri jenengan itu. Karena masing-masing dari Ya mereka Allah. ketika mau ditemukan ataupun mau kita untuk bertemu harus membawakan syarat. Yang pertama putri jenengan yang bernama Ranjawat itu dia memberikan syarat bahwasanya harus berikrar di hadapan dia dan seluruh jiwa raga sukma itu diserahkan kepada dia. Sedangkan sang adik si Ragustin dia meminta syarat bahwasanya kita harus membawa darah ayam betina satu gayung dan satu cawan cairan empedu. Itu kan bagi kami sebenarnya sangat bertolak belakang. Jangan mundur, Mas. Mas Ade jangan mundur. Apa namanya? Kau menyebutkan Ranjawat dan Ragustin. Iya. Kami memiliki urusan dengan mereka berdua. Jangan mundur, Mas. Kita untuk kami temui. Bagaimana kabar Ranjawat dan Ragustin? Kami tidak tahu, Tuan Raja. Kami tidak tahu kabar mereka. Tidak usah membuang muka. Tidak, kami tidak membuang muka. Masa saya berani membuang muka di hadapan mantan seorang raja? Kan tidak mungkin. Kami tidak tahu kabar mereka berdua.
Namun dilihat dari pergerakan yang dilakukan oleh Ranjawat, sepertinya dia dalam kondisi sehat. Buktinya teman saya yang manusia itu dia memiliki sedikit ada masalah dengan Ranjawat. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka berdua? Ya Allah, kencing Mas. Kenapa menurut cerita yang kami dapatkan mereka berdua adalah saudara kembar yang mana saling memperebutkan satu laki-laki yang sama yang mereka cintai. Sedangkan kalaulah mereka berdua adalah saudara kembar Ya ampun, astagfirullahaladzim. satu sama lain dari mereka berdua itu saling mengerti satu sama lain, saling memahami perasaan mereka masing-masing. Tapi pada kenyataannya seolah-olah kayak air dan minyak di sini. Apakah masih bertempat tinggal di Sukun Baki? Ya, mereka masih berada di tempat yang sama, saling berdekatan, namun seolah-olah ada batas yang menghalangi mereka. Duduklah. Agak sini Mas. Kenapa yang menyuruh mengambil seperti itu? Ini untuk tempat duduk jenengan. Jangan berburuk sangka kepada saya terlebih dahulu, Tuan. Silakan duduk. Saya duduk di sini. Saya ingin mendengar cerita tentang Ranjawat dan Ragusti dari jenengan langsung. Yang mana jenengan saya yakin sekali adalah ayah kandung dari mereka berdua. Kau tahu saya ayah kandung dari mereka itu dari siapa? Dari seseorang. Seseorang itu adalah mantan kuncen ataupun sesepuh di desa Sukun Bakti. Dia bernama Lambusana. Yang mana sekarang... Kau mengenal Lambusana? Ya, kami mengenal. Kami mengenal cukup dekat walaupun pertemuan kita baru berjalan beberapa kali saja. Kami barusan bertemu dengannya. Ya. Dan tugas itu sekarang diserahkan kepada anaknya. Diteruskan kepada anaknya untuk menjaga kedua putrimu yang berada di Sukun Bakti. Ya, seperti ini. Ranjawat dan Ragustin itu adalah putri saya. Yang sengaja saya tempatkan di Sukun Baki. Saya hampir saja melupakan kabar dari putriku itu. Karena memang kedua putriku itu memiliki selisih paham dan tidak pernah aku. Ya, memang dilihat dari secara kasat mata ya, kami yang tidak mengenal mereka berdua saja seolah-olah seperti ada pembatas antara mereka berdua. Hubungannya tidak baik. Terbukti dari perebutan pemuda ataupun suami dari Ragustin yang direbut oleh Ranjawat. Terima kasih. Astagfirullah. Sama-sama. Kau telah mengingatkan saya kepada anak saya. Ya, sama-sama. Saya juga ikut senang karena sudah mengingatkan jenengan. Tai itu Mas. Lantas ada permasalahan apa kau dengan putri saya? Seperti ini, anak pertama jenengan yang bernama Ranjawat itu, dia memberi satu masalah terhadap kami semua dengan menikahi secara paksa teman saya itu. Namanya adalah Sogun. Menurut informasi yang saya dapatkan, putri jenengan yang bernama Ranjawat itu memang selalu mencari pemuda yang cukup gagah dan bisa dinikahi olehnya. Mungkin dari pernikahan Ranjawat dengan siapapun makhluk yang menjadi suaminya, Ranjawat akan menjaga secara langsung ataupun tidak langsung pemuda ataupun laki-laki yang dia nikahi. Namun, yang kami lihat ini bukan hanya menjaga, namun ada kekurangannya. Bahkan lebih banyak kekurangannya. Teman saya yang di depan jenengan itu, dia selalu berubah ataupun emosinya meningkat.
seolah-olah menjadi sosok lain yang bukan dirinya. Sendiri. Sedangkan untuk mengobati teman saya yang sedang kumat ataupun yang sedang tidak beres itu, kami harus menyerahkan kepala ayam jago yang mentah. Apakah itu sudah perbuatan yang wajar atau tidak wajar? Saya rasa itu perbuatan yang tidak wajar. Maka dari itu, saya datang kemari, saya ingin mengetahui cara untuk menemui ranjawat itu. Bagaimana cara memutuskan hubungan antara ranjawat dengan teman saya? Sedangkan teman saya sekarang dia sudah menikah dan mau memiliki anak. Tidak mungkin hubungan ini akan dilanjutkan. Karena memang sudah dilarang oleh agama dan ini sudah sangat keterlaluan menurut saya. Ini mohon maaf, bukan saya untuk menjelek-jelekan anak jenengan. Ya memang keadaannya seperti itu. Antara Ranjawat dan Ragustin itu berselisih paham, memperebutkan satu menantu saya. Ya. Kelakuan Ranjawat memang seperti itu. Walaupun dia kembar dengan Ragustin, dia memiliki watak yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda. Walaupun kalian ada yang memiliki masalah dengan anak saya tidak bisa membantu. Kenapa? Bukankah itu suatu hal yang harus yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh orang tua, apalagi jenengan sebagai seorang ayah? Kalian sampai di tempat saya tentunya sudah mendapatkan banyak informasi. Saya diwajibkan untuk bertanya kepada jenengan selaku orang tua dari Ranjawat dan Ragustin. Menurut kami dengan bertemu dengan jenengan itu, kami akan mendapatkan sebuah jawaban yang mana jawaban itu mungkin akan menyelamatkan teman kami. Dan satu lagi, kami juga mendapatkan informasi, sebenarnya bukan mendapatkan, kami menukil informasi yang disampaikan oleh salah satu makhluk bahwasanya dulu ketika memperebutkan pemuda tampan rupawan antara Ranjawat dan Ragustin, itu Ragustin menemukan cara untuk memutuskan hubungan suaminya dengan Ranjawat. Sebenarnya yang saya tanyakan itu, apa hal yang membuat Ragustin itu berhasil memutuskan hubungan dari Ranjawat kepada suami dari Ragustin? Karena mungkin saya rasa dengan cara yang sama, saya bisa menyelamatkan teman saya. Cerita dari kalian itu sama. Waktu suami dari Ragustin itu diculik oleh suruhan Ranjawat sebenarnya. Namanya Nenek Rangrah. Ya, saya mengetahui itu. Rangrah adalah bawahan dari Ranjawat yang selalu digunakan untuk keperluan Ranjawat ketika dia memiliki tujuan. Saya tahu itu semua. Jika kau mengatakan kau mendapatkan informasi Ragustin telah bisa membebaskan suaminya, kau temui saja Ragustin. Tidak perlu kau menemui saya. Kami bisa saja untuk menemui Ragustin. Namun syarat yang diberikan oleh Ragustin itu kita harus membawa 1 gayung darah, ayam betina, dan 1 cawan empedu. Tinggal ikuti saja kalian apa yang diminta oleh anak saya. Apakah itu tidak mengganggu keimanan dari kami? Kalaulah darah dan empedu itu digunakan untuk ritual, saya rasa itu sudah melanggar dari keimanan kami. Kami tidak mungkin menemui satu makhluk dengan membawa apa yang dia suka sebagai syarat, sedangkan kita harus mengorbankan nyawa, walaupun itu nyawa adalah nyawa ayam. Bisa saja dagingnya kita makan, kita olah menjadi makanan. Namun ritual yang dilakukan nantinya dengan menggunakan media darah dan empedu itu kami dilarang. Kami tidak bisa mempergunakan hal itu. Bukankah yang namanya menyembuhkan itu harus ada sesuatu yang
dijadikan penawar obat itu. Sama halnya ketika temanmu ingin sembuh dan satu-satunya petunjuk adalah Ragusti. Saya rasa itu wajar-wajar saja. Itu yang diminta Ragusti. Jika kalian meminta bantuan saya untuk menyelesaikan permasalahan kalian, saya pun memiliki syarat. Sekiranya itu bisa dilakukan oleh kami, tidak masalah. Selagi itu tidak melanggar dari keimanan kami, itu juga tidak menjadi masalah. Nangis malah. Kenapa Tuhan? Mau buang air lagi kali Mas? Saya sudah lama sekali tidak berbicara mengenai anak saya. Saya hanya ingat anak saya. Andai saja istri saya masih ada. Seperti ini. Saya ingin sekali kedua anak saya berdamai. Hidup harmonis. Orang tua mana yang tidak mau melihat anaknya harmonis dan datang ke sini dengan canda tawa mereka berdua. Di lain sisi, saya sudah kehilangan istri saya. Hanya anak saya, harapan saya untuk menemani saya di masa tua. Tapi nyatanya, dari kedua anak saya sampai saat ini, dia belum berdamai. Jika kalian bisa membuat damai anak saya, membuat antara Ragustin dan Ranjawat itu akur, hidup harmonis, selayaknya menjalani hidup kakak adik, mungkin saya ada sedikit saran untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Jujur saja, waktu Ragustin melunturkan apa yang sudah menimpa dari suaminya yang dibuat oleh Ranjawat, saya ikut campur untuk melunturkan yang sudah Terjadi pada suami Ragustin. ya. Apakah dengan kami membuat anakmu, kedua anakmu itu akur, itu akan bisa menjadi jaminan bahwasanya teman saya akan sembuh dari pengaruh anakmu Ranjawat? Sepengalaman hidup saya, ketika saya sudah berjanji, saya belum pernah mengingkari janji itu. Baiklah, saya akan mencobakan hal itu. Walaupun pada kenyataannya kau sendiri sudah mencoba bertahun-tahun untuk mendekatkan mereka berdua supaya terjadi pembicaraan yang harmonis. Itu tidak pernah terjadi, namun saya akan mencoba. Saya lakukan seperti ini demi sahabat saya supaya dia bisa sembuh. Jika kalian ingin membantu saya, dan saya pun akan membantu kalian, damaikan dulu antara Ranjawat dan Ragustin. Yang saya yakini Tuhan, Ketika kalian bisa menunjukkan kepada saya Ragustin dan Ranjawat, mereka berdamai, mereka akur, mereka saling canda tawa, saya berjanji akan membantu kalian melunturkan apa yang sudah menimpa kepada temanmu. ya, Yang seperti dulu waktu Ranjawat melakukan kepada suami Ragustin.
saya pegang janji jenengan dan saya akan berusaha untuk mengakurkan mereka berdua. Mungkin kau sudah mencoba itu bertahun-tahun, tetapi kalau Tuhan belum memberikan waktunya, itu tidak mungkin terjadi. Semoga saja ketika kami melakukan hal itu untuk mencoba mengakurkan ataupun membuat damai antara Ragustin dan Ranjawat, itu benar-benar sudah waktunya untuk mereka berdua menjadi seorang kakak dan adik saudara kembar yang benar-benar akur dan utuh. Kalian datang saja ke tempat Sukun Bagen. Tapi saran saya, ikuti aturan yang ada di sana. Jangan seperti ini. Kau datang secara tiba-tiba dan mengagetkan saya yang ada di sini. Ya, kami semua terbiasa hidup dengan aturan. Saya datang kemari seolah-olah tidak memiliki aturan, datang dengan sembarangan karena memang kami belum pernah datang ke wilayah ini dan tidak tahu seluk-beluk wilayah ini. Saya tidak tahu jenengan itu yang seperti apa. Jadi ya mohon maaf atas perilaku kami di sini. Ya seperti ini saya. Harjo Cokro. Dari dulu juga seperti ini. Ya, wibawamu masih terlihat sebagai seorang raja. Tidak usah menyebutkan raja. Ya. Terima kasih. Setahu saya, di tempat Ragustin dan Ranjawat, itu juru kuncinya dipegang oleh anak Lambik sana. Ya, saya tahu. Namanya Tuluk Wangi. Ya, kau bisa meminta izin, meminta bantuan ketika kalian memasuki daerah sana. Pasti. Sabar Mas Adi. Astagfirullah. Assalamualaikum. Kalian tidak mau berjabat tangan? Mau ya. Terima kasih. Gulet kan. Kuwi banyu ki to, mesti to. Lho banyu ki. Banyu tekokan apa, Dek? Tekokan apa ora? Mbah. Yusi campur-campur ta ini ora apa-apa. Aja lagi banyune mambu lah ngene lah. Banyu hujan. Piye iki, Dos? Piye apa? Ya kok pikir ora. Nek kita mendamaikan mereka berdua, otomatis kan kita harus menemui si Ranjawat dan Ragustin. Berarti otomatis kita harus Membawa persyaratan. Persyaratan itu untuk menemui mereka berdua loh. Ya, gimana ya Gun, nggak ada cara lain. Masalahnya kamu udah terlalu lama memiliki hubungan dengan si Ranjawat. Hal itu juga kita harus cepat-cepat. Beda ngobrol beda ya. Harusnya mencintai alam sekitar. Tidak untuk diinjak-injak seperti ini. Ya, maaf. Saya nggak tahu, kek. Ya nggak tahu, tapi kan matamu bisa melihat. Lagi pula kalian selalu datang ke sini bolak-balik. Ada apa sih sebenarnya? Kan dari tadi saya manggil-manggil kakek, nggak datang-datang. Loh, saya nginjak-injak, saya juga nggak tahu tanaman kakek yang mana, tanaman liar yang mana. Katanya kamu pas kemarin malam itu menemui saya. Kalian ingin datang ke pesugihan dari Ranjawat. Sudah saya tunjukkan, sudah saya beritahukan syarat-syaratnya. Tinggal kerjakan saja. Tidak usah mengganggu saya yang sedang bekerja seperti ini. Iya, Kek. Memang dari petunjuk kakek mengenai tempat Ratu Ranjawat itu sudah kita datangi. Yang bisa masukkan itu yang memiliki. Iya, saya sudah tahu. Tapi nggak ketemu. Sudah ketemu dan hasil itu. Berarti Ranjawat tidak mau menemui kalian. Iya. Lagi pula,
Kalian itu siapa meminta dikhususkan untuk bertemu dengan Rancawan? Sedangkan orang-orang yang dianggap penting saja ketika menemui Rancawan jarang sekali ditemui. Jadi kan aku dari kemarin kita bahas jujur permasalahan itu. Kalian itu seolah-olah menganggap diri kalian itu adalah orang yang spesial, orang yang dikhususkan. Kemana-mana harus ditemui, kemana-mana harus disuguhkan segala sesuatu yang dia punya. Tidak, kalian di mata kami itu biasa saja. Kan seperti itu kayak maksud kami itu, mohon maaf memang kemarin tuh kami bercerita kurang lengkap sebenarnya. Lagi pula cerita lengkap saja saya tidak mau mendengarkan. Saya sedang sibuk untuk mengurusi tanaman-tanaman saya. Gampangnya saja, yang kalian inginkan untuk pertemu Rancawan, saya sudah memberikan caranya. Kalaulah temanmu yang sudah memiliki ikatan itu tidak bisa memasuki, ya kalian gantian. Katanya kalian adalah seorang sahabat satu sama lain. Kalaulah satu tidak bisa memasuki ke dalam sana dan bertemu dengan Rancawan, gantian dirimu atau dirimu. Kan bisa. Hanya tinggal mengucapkan ikrar, jiwa raga kalian diberikan ke sana, kalian akan ditemui. Ya sebenarnya kita kalau misalkan si teman saya itu Shogun bisa putus dengan si Rancawan, mungkin kita salah ya. Iya. Cuman kan ketika kita datang ke tempat Rancawan, nyatanya si Shogun belum bisa diputuskan. Nah, kita mendapatkan informasi lagi, katanya si Ratu-Ratu juga bisa memutuskan. Saya tidak tahu secara itu. Jangan bohong, Saya sudah menunjukkan kalian untuk bertemu dengan ayah saya. Iya. Sudah. Sudah ketemu. Adanya kita mendapatkan petunjuk si Ratu Ragustin bisa menunjukkan juga dari ayah. Kita ngutip dari cerita ayah jenengan, si yang Lambu Sanak. Saya sebenarnya bingung dengan masalah kalian. Kalian membutuhkan apa, saya beritahu. Berikut caranya. Kalian ingin mengetahui sejarah tentang Ragustin dengan Rancawan, saya pun menyarankan kalian kepada ayah saya. Walaupun saya tahu pada akhirnya ayah saya akan direpotkan. Di masa tuanya yang harusnya dia tenang, dia harus dipusingkan dengan untuk mengulang cerita sejarah yang bukan dari sejarahnya. Ya kan yang namanya menyelesaikan masalah kan memang harus akarnya, ada runtutannya. Kalau misalkan kita langsung ibaratnya ambil pucukan saja, akarnya masih tumbuh. Lah adanya saya datang ke tempat orang tua jenengan kan ingin tahu cerita sebenarnya agar kita tahu asal usulnya itu bagaimana. Di situ kan kita bisa saring. Dan sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana asal usul cerita dari Rancawan dan Ragustin. Apa yang kalian dapatkan selain itu? Si Ratu Ragustin dan Rancawan itu kan anak dari seorang raja yang bernama Raharjo Cokro, ya kan? Saya kurang tahu untuk Loh. cerita itu. Ya intinya si Ragustin dan Rancawan itu kan ditempatkan di sini itu atas perintah atas dari Raharjo Cokro. Mungkin saja iya. Seperti ini. Sebenarnya banyak cara untuk menuju ke angka 10. Bisa 5 tambah 5, 7 tambah 3, dan seterusnya. Tetapi yang kalian hadapi sekarang adalah makhluk yang menganggap untuk menuju ke angka 10 adalah 5 tambah 5. Kau tidak bisa menggunakan cara lain untuk menuju angka 10 yang dia maksud. Jadi di sini yang perlu kalian ketahui dan yang perlu kalian lakukan adalah menggunakan cara yang sama untuk menuju ke angka 10. Yaitu menggunakan syarat, melakukan syarat yang sudah ditentukan.
kalian mengucapkan syarat yang sudah ditentukan, maka kalian nanti akan ketemu. Kalau bisa, orang yang baru dia kenal. Mungkin saja temanmu yang sudah memiliki ikatan adalah orang yang sudah dia kenal dan tidak perlu ditemui setiap hari. Kalau kalian adalah wajah-wajah baru, menurut Hari Ranjawat, bisa saja Ranjawat akan berpikiran mungkin saja manusia-manusia yang baru ini benar-benar membutuhkan bantuan saya. Kan seperti itu. Kau tidak bisa menggunakan cara sendiri. Harus dengan aturan yang sudah ada. Sebenarnya hidup ini akan enak ketika kalian menggunakan aturan yang sudah ada. Tidak menjorok dengan aturan-aturan yang kalian buat sendiri. Apa susahnya? Ya kan selama ini saya juga menjalani aturan, masuk ke sukun bage itu ya izin dengan kakek. Langkah berikutnya ya kita mengikuti saran dari kakek. Lalu di pikiran kalian sekarang, yang ingin kalian temui adalah siapa? Antara Ranjawat dan Ragusti. Sekarang kita memerlukan menemui si Ratu Ragusti. Kau ingin bertemu dengan Ragusti kalian semua? Iya. Syarat untuk bertemu dengan Ragusti adalah 1 gayung darah ayam betina dan 1 cawan empedu ayam betina. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Kalian nantinya akan ditemui oleh Ratu Ragustin, oleh Putri Ragustin. Walaupun dengan kalian datang beberapa kali baru kalian ketemu. Itu kan kalau misalkan pakai syarat itu kan memang itu dilarang oleh. Siapa yang mengatakan dilarang? Oleh ajaran kami, Atas dasar apa membawa darah ayam betina itu dilarang oleh agamamu? Ya yang namanya membawa hal seperti itu untuk disetorkan kan sama saja menumbalkan, Nah, kalau menurutmu itu disetorkan, kalau menurut Ragustin itu sendiri, syarat itu digunakan untuk menyelesaikan masalahmu, yang bisa segera terjadi. Ya kan di sini kata kakek kan memang kita harus membawa syarat itu baru diterima. Ya kan berarti sama saja. Atau gini aja kami minta bantuan pada kakek yang juru kunci di sini. Ratu Ragustin, misalkan ketemu kakek, tolong sampaikan. Kau jangan melucu di hadapanku. Ragustin dan Ranjawat itu tidak mau tahu apa yang saya lakukan di sini. Yang saya lakukan di sini adalah menjaga aturan-aturan yang sudah ada biar tetap dilakukan aturan-aturan tersebut tanpa melenceng. Mereka semua, Ragustin dan Ranjawat, tidak peduli dengan adanya saya di sini. Yang dia pedulikan adalah siapapun yang datang ke sana adalah menggunakan cara yang sudah dia tentukan. Walaupun kita disuruh oleh ayahnya sendiri. Iya. Silakan saja kau coba. Kau datang ke sana, kau teriak-teriak di depan kesuciannya dari Ragustin dan Ranjawat. Saya disuruh oleh ayahmu untuk menemuimu. Silahkan, kalau memang Ragustin mau menemui kalian, berarti itu keberuntungan kalian. Kalaulah dia tidak mau menemui kalian, berarti kalian belum memenuhi aturan yang dia sudah tentukan. Ya, terus juga tadi saya sempat lewat di sana. Itu kok tanda kain yang warna buat penanda itu nggak ada ya? Hilang kemana itu? Tanda dari pohon milik Ragustin dan Ranjawat itu akan dilepas oleh anak buah saya di waktu siang hari. Karena
wilayah ini masih sering dilalui oleh manusia-manusia seperti kalian. Ketika menjelang sore hari sampai malam dan pagi, kami akan mengikat kembali supaya itu sebagai penanda bahwasanya di situ dihuni oleh 2 orang putri yang harus kita hormati di wilayah suku Batak. Kek, kira-kira menurut kakek itu Ratu Ragusti di sana itu setiap hari atau ada malam-malam tertentu? Tidak. Mereka itu seperti ini. Mereka memang berada di dalam, namun selalu menggebu-gebu untuk keluar. Tetapi entah karena aturan apa, mereka harus segera mungkin kembali ke tempat itu dengan waktu yang sudah mereka tentukan atau sudah mereka jadwalkan. Entah apa yang terjadi di sana, tetapi itulah aturan yang mereka harus taati. Mereka hidup dengan penuh aturan. Ketika mereka pergi, mereka harus tepat tiba di rumah mereka masing-masing di waktu yang sudah ditentukan. Oh, tidak pernah melanggar dari waktu yang sudah ditentukan. Tidak pernah melanggar. Kalau misalnya melanggar, apa yang terjadi sama mereka? Iya, Kek. Iya. Sejauh ini saya tidak pernah melihat mereka melanggar. Apakah mereka dalam situasi seperti itu tertekan atau dalam keadaan terpaksa? Saya tidak tahu. Apakah itu akan membahayakan dia di kemudian hari, saya pun tidak tahu. Mungkin kita titip salam seperti ini saja. Jika mana Ratu Ragusti dapat menemui kita dan kita dapat mengantarkan ke ayahnya, mungkin keterbatasan untuk waktu keluar itu nanti akan dihapuskan oleh ayahnya sendiri. Ya, Dihapuskan. Ya. Kau berbicara seolah-olah aturan waktu yang dia sudah jalani selama dia hidup di sini itu memang dibatasi oleh ayahnya sendiri. Ya, walaupun belum tahu dari mana asalnya, yang penting kita ketemu dulu tanpa membawa persyaratan tersebut. Untuk satu kali ini saja, manusia, dengarkan. Saya akan membantu kalian untuk menyampaikan salam yang sudah kau sebutkan tadi kepada Ragustin ketika dia keluar. Ya. Saya rasa di waktu-waktu dekat ini dia sudah memasuki waktu untuk dia keluar. Semoga saja saya bisa bertemu dengan dia dan menyampaikan salam dari kalian. Ingat, bantuan saya hanya 1 kali ini saja. Saya tidak mau direpotkan oleh masalah yang bukan saya sendiri yang membuat masalah itu. Ya sudah, kalian pulang saja. Jadi kita pulang ya. Saya akan lanjutkan pekerjaan saya yang belum selesai karena kalian terus bertunda. Oh iya, Kek. Ada salam dari ayah yang lambung sana. Katanya jenengan kalau misalkan sudah selesai, sudah senggang, sudah datang ke sana. Terima kasih, kau sudah menyampaikan salam yang dititipkan dari ayah saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susah banget ini, Mas. Maksudnya Eyang Tulpuangi memang kekeh tugasnya Punya pendirian. tapi tadi juga diatur Kayaknya kayak membuka dong. Untung kamu ngomong, dia ngomong misalkan mengenai batas. Iya. Sumpah kok ngebilang sebenarnya. Bertaruh aja sih aku. Itu dari mana? Aku ngambil kutipan dari mana dia punya waktu keluar terbatas. Mungkin dengan cara ini tersebut bisa mau menemui kita. Dulu sih ingatan saya itu sangat oke, tapi semenjak bergaul sama Shogun itu. Kapan kok oke? Dulu waktu masih muda, Gun. Sekarang sudah usia segini kan. Ngakul, boy. Kamu tambah wawasan, malah kamu tambah 0. Wah, aku sih tempat jadul dah iya. Bukan maju, Malah mundur. Iya, malah tidur sekarang. Usah. Lemar udah bener. Ya ibaratnya tugas yang diberikan Mas Kasek ada progres ya. Berarti ada progres tadi kalian bertanya-tanya. Kayak kemarin kan memang kita ada jalan cuman lewat satu ranjawat. Kita ambil kutipan dari yang lembut sana, ada jalan juga tentang Ratu Agustin. Nah ini keputusannya kita mau mengakurkan mereka berdua atau menggunakan cara lain? Kita menunggu yang ini Tulpuangi. Maksudnya untuk merayu ke sana
agar Ratu Ragustin dan Ranjawat itu dapat keluar, bebas keluar. Selama ini kan keluar ada batasnya, ada batas. Oh iya yo. Tuh, dengan ini seperti itu. Ini bagus banget sih. Iya, Siapa yang bikin ide kayak gitu? Saya. Sobun. Sobun ya. Sobun. Dalam hati Sobun kan. Setelah mendapatkan kekuatan angin jadi pinter sekarang. Enggak, bukan angin lagi. Tahu sih? Barat. Itu saja laporannya.